Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sesinya. Nah, di video kali ini aku bahas tentang tempat tinggal di Korea. Banyak banget yang bertanya tentang tempat tinggal, terutama untuk di media saya itu bertanya seperti ini, Mas, kalau sudah sampai di Korea itu tinggalnya di mana ya? Kalau sudah nyampe di pabrik itu kita tidurnya di mana, terus kita makannya gimana, terus masaknya itu gimana? Nah, ini kita bahas videonya, dimanakah kita tinggal dan kita adaptasi di tempat yang baru itu gimana caranya. Nah, ini kita bahas videonya sebagai berikut. Jadi untuk pertama kali kita sampai ke Korea itu pertama kali kita di penampungan atau di Hwasong itu kita menginap di situ selama 3 hari dan kita dilakukan pelatihan di situ. Setelah itu kita dijemput sama sajang. Nah, setelah dijemput sama sajang kita dibawa ke pabrik. Masalah tempat tinggal dan makan ini sebenarnya udah disediakan sama pabrik, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu tentang Korea itu nanti makannya gimana, tempat tinggalnya gimana, sesampainya di sini di Korea itu tempat tinggal dan makan itu udah disiapkan oleh pabrik. Biasanya kalau nggak diberi tempat tinggal atau nggak diberi makan itu biasanya diganti dengan uang. Enggak gitu. Masuk ya, atau ya kita nyampe di sini nggak dikasih tempat tinggal, ya nggak mungkin tuh. Nah, ini macam-macam tempat tinggal untuk di Korea. Jadi di Korea itu ada banyak banget tempat tinggal, terutama untuk orang asing. Nanti kita tempat tinggalnya di mana, terus tidurnya di mana, terus sama makannya itu gimana. Nah, ini tak bahaskan dari pengalamanku dulu ya. Aku dulu itu datang pertama kali itu alhamdulillah dapat pabrik yang bagus. Terus masalah makan itu dapat makan 3 kali sehari, jadi pagi, siang, dan malam. Tapi yang malam enggak pernah makan, makanya cuman siang sama sore tok, tak ambil 2 tok. Jadi yang pagi itu masak sendiri kalau di tempat aku pertama itu aku tinggalnya di asrama, kan di apartemen. Jadi dulu itu ada yang di sini itu macam-macam tempat tinggalnya. Ada yang tinggal di Suksa atau asrama, ada yang tinggal di perumahan, terus ada juga yang tinggal di apartemen, terus ada yang tinggal juga di kayak kontainer, terus ada yang kayak saya di sini itu gabung sama pabrik, namanya asrama, itu gabung sama pabrik. Jadi di luar sana pabrik, di sini asrama, jadi satu sama pabrik. Nah, ini tak sebutkan gimana ya cara makan kita itu ya. Cara makan di sini tuh ada yang dikasih pabrik, ada yang masak sendiri. Nah, dulu aku pertama kali kesini itu ada yang namanya dikasih kupon. Jadi dikasih kupon, jadi dulu tuh dijatah 1 hari makannya 3 kali tok, jadi pagi, siang, dan sore. Kalau nggak makan sore ya makan malam itu bisa kita, tapi males dulu dari asrama atau di Suksa itu sampai ke pabrik itu jauh. Jadi kalau pagi sama malam itu masak sendiri, nggak makan di pabrik. Jadi ya mau nggak mau masaknya bergantian. Dan di asramaku yang pertama itu, asramanya itu kayaknya kayak apartemen kayak gitu deh. Itu fasilitasnya ya ada TV, terus lemari, terus kulkas, terus 1 kamar mandi, mesin cuci. Kalau selimut tuh sama kasur itu beli sendiri, soalnya kan lantainya dasarnya itu ada pemanas juga ada, AC juga ada, jadi komplit dulu di asramaku. Tapi kebiasaannya itu, jadi kalau tinggalnya di asrama atau di apartemen itu potongannya banyak, teman-teman. Jadi dari gas, terus listrik, kayak gitu. Jadi potongannya banyak. Dulu aku itu potongannya hampir 300 sendiri, gas sendiri, listrik sendiri, terus potongan di Suksa atau asrama. Jadi potongan asrama itu 300 ribuan, potongan listrik 100 ribu, terus gasnya 50 ribu. Jadi di sini tuh yang mahal listrik. Terus ada juga yang tinggal di perumahan. Kalau di perumahan juga sama kayak apartemen, jadi satu rumah itu kamarnya banyak, nanti diisi satu kamar itu berapa orang, 3 orang atau 4 orang kayak gitu. Juga sama, ada dapurnya, terus ada fasilitasnya juga sama. Kalau di di kontainer, kalau di kontainer itu fasilitasnya dikit, paling cuman kipas angin, AC, terus kasur. Soalnya kontainer kan kita tahu sendiri, temen, kontainer itu nggak gede.
Biasanya kalau masak juga nggak ada tempat masaknya, kalau tempat masak paling dikasih kontainer sendiri. Terus kalau masalah kamar mandi biasanya gabung sama pabrik, kalau tidurnya di kontainer kayak gitu. Terus ada lagi yang tidurnya kayak saya ini gabung di pabrik, jadi asramanya itu gandengnya pabrik, jadi pabrik kayak gini, dan ini asrama, di sini pabrik, jadi satu sama pabriknya. Kalau di tempat-tempat lain itu dipisah, atau jadi sini depannya buat asrama, di sini pabrik. Kalau di sini enggak, jadi satu. Jadi dapur ada di depan situ, ada dapur, terus kamar kayak gini ada, kamar lemari dikasih, terus kulkas ada, mesin cuci ada. Kalau mandi yang susah, yang agak repot itu mandinya itu bareng-bareng. Jadi kayak kamar mandi umum itu panjang kayak gitu, gede, nah itu mandinya bareng-bareng. Kalau kamar mandi jadi satu, kalau WC jadi satu juga sama pabrik. Jadi ya kayak gini asramanya. Jadi ini kamar, terus di sini juga kamar, tumpuk-tumpuk kayak gitu. Biasanya kalau pabrik itu yang fasilitasnya bagus, biasanya pabriknya sepi, gajinya juga dikit. Tapi kalau pabrik yang fasilitasnya dikit, soalnya kayak tidurnya di kontainer atau pabriknya kayak gini tuh biasanya pabriknya bonafit, terus banyak lemburnya kayak gitu. Nah, belajar dari pengalamanku kayak gitu. Nah, itu macam-macam tempat tinggal di Korea. Ya, udah tak sebutkan tadi. Ya, contohnya ada satu yang asramanya gabung sama pabrik kayak di tempatku, terus ada yang di apartemen, terus ada yang di perumahan, ada juga yang di kayak asrama yang gede itu di depan pabrik kayak gitu. Terus ada juga yang di kontainer. Jadi untuk teman-teman, kalau nyampe sini jangan takut masalah bab makan sama tempat tinggal, karena di sini udah disediakan sama pihak pabrik. Jadi teman-teman jangan bingung nyampe sini gimana, terus tidurnya gimana, terus dipikir itu udah dipikir sama pabrik. Nggak mungkin pabrik di sini toh nggak ada kisuksanya, nggak ada makannya, itu udah ada semuanya, udah disediakan. Oh ya, semisal nggak ada asrama atau nggak ada tempat untuk makan, itu biasanya diganti, yang nggak ada tempat makannya dikasih uang makan, terus yang nggak ada asramanya itu biasanya dikasih uang untuk mencari asrama di luar kayak gitu teman-teman. Jadi jangan takut masalah tempat tinggal di Korea, tinggalnya di mana, nggak mungkin kita ditelantarkan di sini. Soalnya udah tahu sendiri, Korea itu tempatnya udah enak, negaranya udah maju, nggak mungkin memperlakukan pekerja itu ya kayak semena-mena, nggak mungkin. Sampainya kita di sini tuh pasti ada tempat tinggal, terus dikasih makan itu tetap ada. Oh ya, di sini tuh banyak asrama atau apartemen untuk bisa disewa, biasanya kayak gitu. Kadang itu yang teman-teman itu dikasih asrama itu malah nggak mau, pengennya tinggal di asrama sendiri, jadi buka asrama sendiri. Tapi ini buka asrama sendiri itu mahal, bojonggem atau uang jaminannya aja itu udah 2 jutaan atau 20 jutaan rupiah. Jadi ya itu boleh tinggal di situ, tapi harus bayar bojonggem. Bojonggem itu uang jaminan, jadi ada uang jaminannya, nanti per bulan juga dapat potongan lagi, potongan asramanya berapa, terus gasnya, listrik, dapat semua. Ya emang kita tinggal di apartemen luar itu enak, cuman potongannya yang nggak enak. Terus masalah makan pun di sini juga bisa masak sendiri teman-teman. Soalnya toko-toko Asia tuh di sini ada banyak, kayak toko Asyama, terus kayak Urimat, itu banyak banget, itu sedia sayur, bahan pangan itu banyak banget. Jadi teman-teman misal pabriknya nggak ada masakan atau nggak dikasih makan, itu kan dikasih uang makan, itu bisa belanja sendiri dan masak sendiri. Oh ya, di sini bisa masak semua. Ya pertama awal masuk ke sini emang kita itu nggak gini ya, nggak bisa masak lah. Kayak saya dulu pernah datang ke sini juga masak juga bingung, tapi setelah sama teman-teman bareng terus diajari masak, ya akhirnya jadi pinter masak. Ya mau nggak mau kita harus masak sendiri, soalnya misal kita jajan di luar itu sekali jajan 10.000 15.000 kan, waduh itu membengkak uang untuk makan. Kalau kita masak sendiri itu lebih irit teman-teman. Jadi bapak salah tempat tinggal dan makan itu aman di sini teman, jadi jangan khawatir. Itu saja yang bisa saya sampaikan perihal tempat tinggal dan makan selama di Korea itu kayak gitu. Terus untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang Korea itu gimana cara ke Korea dan sebagainya, itu tentang seluk beluk Korea, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Terus untuk teman-teman yang masih bingung masalah
Korea itu gimana, bisa lihat di video-video atau video saya sebelumnya atau konten-konten sebelumnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Untuk teman-teman yang sedang proses untuk ke Korea, saya doakan prosesnya lancar. Terus yang lagi belajar, semangat belajarnya, tak doakan lulus ujiannya sampai terbang di sini tidak ada halangan satupun, prosesnya lancar semua, amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.